Oke, jadi Nasadika ini bingung pada pelajaran matematika di bagian trigonometri ya. Iya, Bu. Mungkin ada pengaruh luar yang mungkin mempengaruhi Nasadika ini sehingga Nasadika bingung dalam keadaan pelajaran matematika ini. Iya, Bu, saya agak kesal Ibu sama teman-teman saya juga. Saya juga merasa stres. Saya takut nilai rapor saya turun, Ibu. Oke, selain bingung di pelajaran trigonometri, Sadika juga ini kelihatannya cemas dan stres terkait nilai rapor Sadika. Jadi Nasadika ini sudah pernah coba hal yang mungkin bisa membantu Nasadika dalam mengatasi kebingungan dalam trigonometri. Iya, Ibu, saya sudah pernah mencoba untuk minta diajar sama teman saya, Bu. Karena katanya kalau yang ajar itu teman itu bisa lebih mudah, Bu. Tapi menurut saya itu tetap saja susah dan sulit untuk saya mengerti, Bu. Saya juga belum cerita ke siapa-siapa di rumah saya, Bu, karena saya takut dimarahi karena nilai saya jelek. Oke, jadi Nasadika ini takut dimarahi ya? Iya. Jadi harapan Nasadika ini ke depannya mungkin apa yang menurut Sadika? Untuk kedepannya, Bu, saya akan berusaha mengubah jam belajar saya. Saya mungkin akan meningkatkan lagi, saya akan menambah jam belajar saya, Ibu, supaya saya lebih fokus ke trigonometri. Baik, pada video kali ini saya sebagai konselor, saya lebih memahami tentang masalah yang mungkin dihadapi oleh konseli saya dan merumuskan kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada dirinya. Baik, pada video kali ini saya sebagai konseli, yang saya rasakan sebagai konseli adalah saya merasa lebih mengenal masalah yang saya alami. Saya juga merasa lebih leluasa mengungkapkan masalah yang saya alami. Saya merasa lebih didengarkan oleh orang. Baik, dalam video kali ini saya sebagai observator telah melihat di mana konselor membantu konseli mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan pada dirinya dalam video ini. Dan di mana konselor juga membantu konseli mempersonalisasikan keadaan masalah-masalah yang dihadapi oleh konseling itu sendiri. Dan juga di mana konselor membantu konselin merumuskan kekurangan konselin dan sekaligus menunjukkan keinginan konselin untuk kedepannya dalam masalah yang dihadapinya. Jadi karena untuk menghilangkan suasana yang tegang, jadi ibu mengajak Nak Novi untuk berbicara lebih lanjut lagi di luar ruangan. Jadi kita duduk di sini aja ya. Oh iya, Bu, lebih bagusnya. Iya. Jadi kan tadi di ruangan ibu kita telah membicarakan masalah Novi lebih lanjut. Jadi karena kita sedang di luar ruangan demi kenyamanan Nak Novi, supaya Nak Novi tidak tegang lagi untuk membicarakan masalah Nak Novi. Jadi ibu mungkin lebih ke intinya ya. Jadi Nak Novi masih kurang percaya diri untuk mengatasi masalah Nak Novi, yaitu kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum ya. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Jadi saya ini masih kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum, Bu. Saya meragukan kemampuan saya dalam berbicara di depan banyak orang, Bu. Oh, jadi Nak Novi masih meragukan kemampuan Nak Novi ya. Jadi mungkin ibu mau bertanya sedikit sama Nak Novi, apakah ada pengalaman yang mungkin membuat Nak Novi tidak percaya diri dalam mengatasi berbicara di depan umum? Iya, Bu, betul sekali. Saya punya pengalaman, Bu. Jadi sewaktu dulu itu, Bu, saya disuruh naik berbicara di depan, Bu. Terus ketika saya berbicara, teman-teman saya itu tertawa, Bu, karena saya melakukan mungkin kesalahan ucapan kata. Tapi teman-teman saya itu ketawa sehingga saya merasa ada trauma lah, Bu, dalam berbicara depan umum. Jadi itu yang membuat saya sekarang mungkin kurang pede gitu loh, Bu, dalam bicara depan umum. Oh, jadi Novi dulu mempunyai masalah ya dalam berbicara di depan umum. Jadi kedepannya Novi mau bagaimana dalam mengatasi masalah Novi ini? Mungkin saya mau seperti teman saya, Bu, ketika dia berbicara di depan umum dia tidak menggunakan teks. Jadi mungkin saya mau seperti dia, Bu, yang tidak menggunakan teks lagi saat berbicara di depan umum. Baik, dalam video kali ini saya sebagai konselor dapat memahami masalah-masalah yang terjadi pada konselin dan juga begitu juga dengan keinginan yang diinginkan oleh konselin itu sendiri. Dan saya sebagai konselor, saya merasa lega ketika saya menceritakan masalah saya dan menceritakan kekurangan-kekurangan yang mungkin yang saya alami. Pada video kali ini, saya berperan sebagai observator. Hasil pengamatan saya, konselor berhasil membantu konseling mempersonalisasikan masalah kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, mempersonalisasikan keadaan masalah yang dialami, dan merumuskan kekurangan konseling sekaligus menunjukkan keinginan konseling.
Jadi Nak Alifka kecewa karena orang tua Nak Alifka tidak memperbolehkan Nak Alifka melakukan hal yang Nak Alifka suka seperti masuk ekskul paskib. Iya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa dengan keputusan orang tua saya melarang saya untuk masuk organisasi paskib. Walaupun orang tua saya sudah tahu kalau saya ingin sekali masuk organisasi paskib dari awal saya masuk SMA Bu. Oh, jadi orang tua Nak Alifka tidak memperbolehkan Nak Alifka masuk organisasi paskib. Tapi ada tidak usaha Nak Alifka untuk meyakinkan orang tua Nak Alifka agar memperbolehkan Nak Alifka masuk organisasi paskib? Sebenarnya Bu, dari awal saya sudah bicara baik dengan orang tua saya bahwa saya ingin sekali masuk organisasi paskib karena itu sudah dari dulu impian saya untuk masuk organisasi paskib. Nah kebetulan Bu, kakak sepupu saya itu adalah anggota paskib, jadi saya pernah minta tolong sama kakak sepupu saya untuk berbicara dengan orang tua saya bahwa saya ingin masuk organisasi paskib dan organisasi paskib itu tidak akan membuat saya terluka ataupun sakit Bu, tapi mungkin itu masih kurang Bu. Oh, jadi untuk selanjutnya apa yang akan Nak Alifka lakukan? Sebenarnya keinginan saya ke depannya itu Bu, untuk meyakinkan orang tua saya bahwa kalau saya masuk organisasi paskib ini tidak akan mengganggu akademi saya maupun kesehatan saya, dan mungkin nanti saya kan lebih ke depannya lebih memahami kondisi dan situasi saya juga Bu. Tapi kalau lebih keinginan Bu, saya mau masuk organisasi paskib Bu, tapi juga dengan syarat juga memperbaiki akademi juga Bu. Oh, pada video kali ini saya berperan sebagai konselor. Yang saya rasakan sebagai konselor adalah saya lebih memahami permasalahan yang dialami oleh konseli saya, dan saya seolah bisa merasakan apa yang konseli saya rasakan. Nah, di video kali ini saya sebagai konselin dapat lebih lega lagi untuk mengatakan masalah-masalah saya sebagai seorang konseling kepada konselor, dan juga saya dapat mengatakan keinginan dan juga permasalahan saya lebih lanjut lagi dengan konselor. Baiklah, di sini saya sebagai observator pada video kali ini yang saya amati yaitu konselor sudah berhasil mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri konseli. Kemudian konseli mempersonalisasikan keadaan masalah yang dialaminya, kemudian merumuskan kekurangan dan menunjukkan keinginan selama sesi konseling.